Untuk mengetahui bagaimana pemulihan bangunan pasca gempa di wilayah Bandung dan keadaan pengungsi terkini, saat ini kita telah terhubung dengan Wadir Reskrimsus Polda Jabar AKBP Maruli Pardede yang ikut serta dalam pemulihan pembersihan puing bangunan bersama personel Polresta Bandung. Selamat sore Pak Maruli. Selamat sore, Mbak. Ya Bapak, mohon izin boleh dijelaskan bagaimana kondisi terkini pasca gempa yang terjadi di Bandung, Jawa Barat? Ya, baik, Mbak. Dapat kami jelaskan di hari keempat pasca kejadian gempa di wilayah Kabupaten Bandung, khususnya di wilayah Kecamatan Kertasari ya. Jadi memang kalau saat ini kondisinya masih banyak warga yang masih menunggu berdiam di tenda pengungsian, terutama di wilayah eh, Kecamatan Kertasari, Desa Ciberem, Desa Cikembang, Desa Tarumajaya, dan satu desa lain lagi. Mungkin boleh dijelaskan seberapa parah kerusakan yang terjadi di sana, Pak? Ya, memang gempa berskala 4,9 Richter yang jadi pada hari Jumat yang lalu, itu berdasarkan data-data yang kami dapatkan dari posko utama yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Bandung, itu rumah terdampak sekitar 1.263 rumah, yang mana dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rumah yang kategori rusak berat sebanyak 532 rumah, kemudian rumah yang rusak sedang sebanyak 476, dan rumah yang rusak ringan sebanyak 1.013 unit. Mungkin kalau dari yang saya dapatkan bahwa terlihat sinergitas antara TNI dan juga Polri serta berbagai pihak untuk memulihkan dan juga merehabilitasi bangunan yang roboh. Mungkin Pak boleh diceritakan seperti apa? Baik, bisa kami ceritakan ya kejadian. Memang masa kritisnya adalah hari pertama, yaitu di hari Jumat sampai dengan di hari Minggu, itu masa kritis ya. Jadi upaya dari TNI dan Polri bersama unsur pemerintah daerah dalam hal ini adalah berusaha mencoba mengevakuasi dulu masyarakat yang terdampak ya di 5.000 kepala keluarga di 4 kecamatan yang tadi kami jelaskan, untuk menjauh dulu dari lokasi yang rawan ada gempa susulan ya. Karena memang dari kejadian pertama sampai dengan hari kedua itu terjadi beberapa gempa susulan yang dapat dihitung oleh BMKG itu sebanyak 31 gempa susulan. Nah, upaya yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan pemerintah daerah pada hari pertama dan hari kedua adalah mencoba mendirikan tenda-tenda pengungsian sehingga bisa menampung masyarakat yang terdampak, baik itu yang keadaan kondisi rumahnya sangat parah. Kemudian dari situ dilakukanlah screening terhadap rumah-rumah yang rusak untuk yang nantinya memang masih dikategorikan aman untuk ditempati kembali, yaitu rusak ringan. Masyarakat di hari kedua diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya, sedangkan yang kategori rusak berat dan rusak sedang ya diminta untuk tetap bertahan di tenda pengungsian sampai dengan hari keempat ini. Nah, Proses pembersihan puing yang dilakukan, adakah alat berat yang dilibatkan dalam pembersihan tersebut, Pak? ya, jadi setelah evakuasi dilakukan, kemudian beberapa rumah yang memang cukup parah itu dilakukanlah pembersihan oleh unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Memang kalau dilakukan dengan tangan manual cukup sulit, sehingga dari pemerintah daerah dan juga dari Kodam Siliwangi mengirimkan bantuan berupa alat berat ya. Namun karena kondisinya memang rumah-rumah yang rusak ini masuk ke jalan-jalan sempit, sehingga alat berat yang digunakan pun masih alat berat yang kecil ya, tidak bisa yang alat berat yang besar-besar. Dan itu lumayan membantu kinerja pembersihan puing-puing yang dilakukan oleh aparat selain melakukan dengan secara manual. Kemudian Bapak, apakah ada korban jiwa ataupun korban hilang dalam bencana gempa tersebut, Pak? Ya, baik Mbak, dapat kami jelaskan memang pada saat pendataan di hari pertama dan hari kedua itu hanya satu
orang korban luka ya, korban luka yaitu seorang balita berumur 2,5 tahun yang mana pada saat kejadian gempa korban ini sedang bermain di sekitar rumahnya, namun tertimpa runtuhan daripada tembok rumahnya yang roboh. Dan kebetulan memang pada saat itu ibu dari balita tersebut berhasil mengamankan, namun setelah dirawat selama 3 hari, sangat disayangkan setelah mendapatkan perawatan medis, mungkin keadaannya cukup parah, balita tersebut meninggal dunia. Sedangkan orang hilang sampai dengan pendataan yang dilakukan oleh BPBD, belum ada laporan mengenai orang hilang. Baik, Pak. Kemudian Pak, dalam menjaga Kamtibmas yang dilakukan oleh Polri, apakah ada penjagaan khusus bagi barang-barang warga yang kemudian masih tercacar atau mungkin berada di antara puing-puing bangunan, Pak? Ya, betul. Memang ini adalah dampak di hari ketiga sampai dengan hari keempat ini, bahwa banyak masyarakat itu yang mengkhawatirkan mereka yang meninggalkan rumahnya yang rusak parah maupun sedang untuk tinggal di tenda pengungsian. Sehingga mereka khawatir dan masih mencoba bertahan di rumah-rumahnya. Oleh karena itu, guna memberikan keyakinan kepada masyarakat, patroli dilakukan oleh TNI Polri pada malam-malam di lokasi-lokasi yang memang banyak runtuhan rumah. Sehingga kami bisa memberikan keyakinan dan masyarakat tersebut bisa bertahan tetap di tenda pengungsian yang dimaksud. Baik Pak, kemudian mungkin tidak hanya pembersihan fisik yang dilakukan oleh pihak Polri ataupun TNI serta stakeholder yang lain ya Pak, tapi mungkin juga dari Polri sendiri juga menyiapkan makanan siap saji bagi pengungsi ya Pak. Mungkin boleh diceritakan Pak, seperti apa? Ya, baik Mbak. Jadi memang karena kondisi tenda pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah itu terbatas, kemudian ada juga beberapa masyarakat yang dikelola oleh RT-nya untuk menyiapkan tenda pengungsian di sekitar wilayahnya masing-masing. Sehingga ada beberapa tenda yang memang jauh lokasinya dari posko yang dikelola oleh BPBD. Nah, inilah yang setelah kami datangi di malam kedua itu ternyata sampai dengan hari kedua belum mendapatkan suplai atau dorongan logistik dari dapur umum yang disiapkan oleh BPBD maupun dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami berinisiatif melaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini adalah Bapak Kapolda Jabar dan juga Bapak Kapolresta Bandung, sehingga beliau langsung memerintahkan dan mengirimkan bantuan makanan cepat saji, karena memang di lokasi tersebut tidak ada yang menjual, Mbak. Jadi kita kirim dari kota Bandung, di drop langsung di lokasi-lokasi yang memang di hari kedua tersebut belum tersentuh kiriman logistik makanan kepada para pengungsi. Nah, itulah kegiatannya. Baik Pak. Kemudian selain bahan makanan, mungkin dari pengamatan Bapak, kebutuhan apa lagi yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi di sana Pak? Karena memang kondisi di lokasi dingin ya, karena di pegunungan, jadi masyarakat yang di tenda pengungsian ini membutuhkan pakaian ganti ya, kemudian selimut atau baju hangat, lalu obat-obatan, dan juga pasokan air bersih ya mungkin ya. Kemudian Pak, terakhir pesan kepada masyarakat tentunya agar selalu waspada terhadap bencana dan pentingnya saling menolong dan juga berbagi kepada sesama, khususnya terhadap warga korban terdampak bencana seperti apa Pak? Silakan. Baik Pak, halo. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan.